Waalaikumsalam. Selamat masuk. Kalian kita ya? Iya kak. Oh, temennya Nisa dulu. Iya. Silakan duduk. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik kak. Oh iya, sekarang sekolah di mana? Di SMK 3 Oh, ambil kejuruan ya. Ambil kejuruan apa di sana? perkantoran. Oh, perkantoran. Berarti ada magang dong nanti. Iya ada. Eh, oh iya, sekarang kan pandemi ya. Terus belajar online. Nah, kayak gimana kalau anak SMK itu belajar online-nya? Ya begitulah kak, masih secara online. Oh, berarti menggunakan beberapa aplikasi dong. Kalau anak SMK sendiri menggunakan aplikasi apa aja tuh? Aplikasi Classroom sama grup WA. Cuma itu doang. Kalau aplikasi yang menggunakan virtual gitu ada nggak? Ada. Ya Zoom. Tapi itu tergantung gurunya sih. Kemarin MTK. Nah, selama beberapa semester ini kan sudah berjalan nih online. Gimana perasaan kamu nih ketika belajar online ini? Ngerasa bosan dan juga nggak paham sama materi yang dikasih. Biasanya dikasih tugas tapi nggak dikasih penjelasan. Jadi cuman presentasi doang dan nggak ngerjain tugas. Oh, berarti nih aku lihat-lihat ya dari jawaban kamu ini kamu sedang memiliki masalah belajar ya? Iya kak. Kalau gitu mau nggak nih kayak konseling nih sama aku buat bahas permasalahan kamu ini? Boleh kak, kebetulan juga aku nyari tempat buat konseling. Eh, kita sepakatin dulu nih ya, untuk waktu konselingnya kamu maunya berapa waktu nih untuk konseling sendiri? Terserah kakak aja sih. Oh ya udah kalau gitu bisa nggak kalau yang 1 kali 20 menit aja? Boleh? Baik, kita mulai ya. Di sini coba kamu ceritain dulu bagaimana sih kayak perasaan kamu menghadapi belajar online ini. Ngerasa bosan. Aku juga anak SMK. Aku butuh materi buat magang. Dan gak ada interaksi sama guru kan, gak dikasih penjelasan. Jadi bingung magang ntar kayak gimana. Dikasih tugas juga cuman tugas doang, materinya enggak, disuruh cari kesana kemari. Jadinya kayak males saja ngerjain tugas. Jadi cuman presentasi doang gitu. Dan motivasi belajar aku udah hilang, kayak nggak ada. Oh, berarti gini ya, aku simpulin yang ada dari permasalahan kamu. Kamu ini kan kayak ngerasa bosan, terus juga anak SMK kan perlu nih buat magang tuh. Terus juga akhirnya kamu tuh kayak nggak males-malesan belajar, males ikutan ngerjain tugas juga gitu kan ya kak. Kamu sadar nggak sih kalau ya, kamu terus-terusan males belajar, terus bosan juga dengan daring ini, nilai rapot kamu akan terendah, prestasi kamu juga akan menurun. Yang aku tahu ya, kamu ini kan orangnya berprestasi nih, sering juara kelas. Kalau kamu begini-begini aja nggak ada perubahan, nilai kamu juga akan rendah nantinya untuk semester selanjutnya seperti itu. Oh iya kak, nilai rapot aku sekarang juga jelek banget, jauh banget dari nilai rapot sebelumnya yang sebelum pembelajaran dari ini. Oh, itu artinya kamu perlu nih harus ngerubah diri kamu. Kamu tuh harus bisa bikin sebuah apa ya perubahan untuk kedepannya biar kamu itu nggak dapat nilai yang jelek lagi, bisa bangkitin prestasi kamu. Nah, dalam bimbingan konseling itu ada namanya teknik self talk. Nah, itu tuh kan kamu tahu nggak sih apa itu self talk sendiri? Nggak tahu apa itu kak, saya tahu. Nah, kalau self talk sendiri artinya kan uh, berbicara dengan diri sendiri nih. Nah, di sini maksudnya gini, kamu tuh harus bisa merasionalkan yang tidak rasional. Jadi, kamu itu harus bisa mengubah diri kamu sendiri dengan cara berbicara dengan diri kamu sendiri. Kamu itu harus bisa memotivasi diri kamu untuk membangkitkan semangat belajar kamu, untuk pokoknya pada intinya self talk ini bakal ngebantu kamu menjadi yang lebih baik lagi dari sebelumnya tanpa bantuan orang lain. Jadi diri kamu sendiri yang bisa merubahnya, karena kan segala sesuatu itu yang bisa merubah cuma kamu sendiri, bukan orang lain.
Misal nih, ada tugas dari guru A. Nah, guru A itu kamu tahu nih bahwa beliau orangnya makluman aja sama siswa-siswanya gitu. Nah, akhirnya kamu nggak ngerjain tugas, nunda tugas, dan sampai pada waktu deadline-nya kamu nggak ngerjain juga. Akhirnya guru A tadi ngechat pribadi kamu. Akhirnya kamu menjadi malu gitu ya. Nah, terus seandainya nih jika guru kamu sering melakukan hal yang sama dan berulang-ulang, itu akan bikin uh, kamu jadi tambah malu lagi, karena beliau atau guru yang tadi ngelaporin itu pasti ngelaporin sama orang tua kamu. Yang malu kan bukan cuma kamu doang, tapi orang tua kamu juga jadi malu akhirnya gitu. Coba ketika kamu mau nih ngerjain tugas dari A, tapi kamu tiba-tiba ngerasa males gitu kan ya ngerjainnya. Terus coba bicara sama diri kamu sendiri, diam dulu sejenak, terus bicara sama diri kamu bahwa kok aku jadi males ya, kok kalaunya aku nanti males aku bakal nih memberi malu sama orang tuaku, terus aku juga bakal punya nilai rendah dan aku nggak berprestasi lagi dong. Terus nanti aku jadi malas sama teman-teman aku dong, kenapa aku jadi tiba-tiba begini ya. Nah, dari situ kamu harus sadar bahwa kamu tuh lagi malas dan kamu harus bisa uh, ngebangkitin semangat kamu, ngerubah rasa malas itu menjadi rasa rajin. Terus pada akhirnya kamu nanti akan bakal kebiasa nih, tiba-tiba kamu males, akhirnya keinget lagi nih sama apa yang dibicarakan, apa yang kamu ingin capai begitu kan ya. Akhirnya kamu bakal terus-terusan rajin gitu, nggak bakal lagi ada rasa males gitu. Gimana kalau tiba-tiba rasa bosan itu datang saat belajar atau saat mengerjakan tugas? Coba deh kamu lihat lagi niat belajar kamu itu untuk apa, dan terus pastikan bahwa kamu itu belajar memiliki tujuan gitu. Jadi apa yang kamu lakuin itu benar-benar terarah untuk memotivasi belajar kamu. Misal nih, kalau motivasi belajar kamu itu untuk orang tua kamu, jadi kamu harus ingat bahwa oh, aku belajar nih untuk orang tua aku biar bisa banggain orang tua aku juga kan, biar nggak malu-maluin orang tua aku harus berprestasi nih biar akhirnya nanti aku bisa jadi orang sukses, bisa bahagiain orang tua aku dan kesuksesan aku, seperti itu. Nah, kalau tiba-tiba aja nih kamu rasa lelah banget sama belajar kamu bosan dengan belajar kamu bisa lakuin apapun yang kamu suka. Misal nih, kamu dengerin lagu dulu atau dengerin musik ataupun hal yang kamu suka gitu. Misalnya juga beli makan cemilan biar mendinginkan otak kamu, merefresh otak kamu, seperti itu. Sebagai tanda kamu perlu istirahat aja sih tuh. Setelah itu jangan lama-lama ya itu ngelakuinnya, bisa juga sih lama, kecuali sambil ngerjain tugas. Misalnya dengerin musik sambil ngerjain tugas kan gitu bisa, karena beberapa orang juga memang memerlukan musik untuk ngerjain tugas gitu. Tapi kalau untuk makan-makan bisa juga tuh makan sambil ngerjain tugas. Tapi untuk makan berterus-terusan tapi nggak ngerjain, nah itu yang bakal baik lagi nih, bakal menghambat prestasi belajar kamu, bakal bikin kamu males akhirnya, seperti itu. Oh iya ya, benar juga kata. Paham kan ya dari apa yang aku paparkan tadi? Nah, di sini aku simpulkan ya bahwa dari awal kita ke konseling tadi, dari masalah kamu itu kan ngerasa males, bosan dengan pembelajaran daring ini. Akhirnya kamu kehilangan motivasi untuk belajar, nggak ngerjain tugas, pada akhirnya bikin nanti bisa bikin kamu malu dan orang tua kamu malu. Di sini aku saranin kamu harus mengubah itu semua, harus benar-benar bisa merubah itu dengan cara bicara sama diri kamu sendiri. Setiap kali kamu ngerasa bosan ataupun malas, kamu harus bisa bicara pada diri kamu sendiri dengan memotivasi diri kamu. Misal nih tadi kan kamu harus yakinin diri kamu itu bisa kok. Nah, dengan misal gini, aku pasti bisa ngebaik orang tua aku pasti bisa kok ngelewatin ini semua, aku pasti bisa belajar daring ini. Teman-temanku bisa kok, aku nggak bisa ya. Harus kamu pertanyakan itu dan kamu harus menjawabnya juga. Pokoknya pada intinya kamu harus benar-benar tahu bagaimana bisa ngebangkitin semangat kamu itu lagi. Terus nih juga kamu harus bisa ngelakuin itu dengan tahu awal belajar kamu itu
tahu tujuan, tahu niat kamu apa. Pada akhirnya proses belajar kamu walaupun daring nggak jadi masalah seperti itu, nggak menjadi permasalahan kamu, baik permasalahan ketika kamu merasa bosan ataupun merasa males dengan pembelajaran daring. Mulai sekarang aku akan terapin ini ke diri aku supaya aku bisa bicara dengan diri aku sendiri untuk memotivasi belajar aku dan bisa membahagiakan orang tua aku dengan prestasi aku. Dan apabila aku sedang malas atau bosan, aku harus bisa naikin semangatnya lagi. Bagus kalau gitu. Semoga ini bermanfaat buat kamu ke depannya, dan pada akhirnya kamu bisa semangat lagi belajarnya, bisa bangkitin nilai kamu lagi, bisa ngerubah nih semua mindset kamu, semua pikiran dan tindakan kamu. Konselingnya Baik, sama-sama.